Halo, selamat datang di channel YouTube saya dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips dan trik penggunaan Google Classroom yang terkait tentang cara menonaktifkan notifikasi email ya. Jadi secara default di Google Classroom semua aktivitas yang ada di Google Classroom itu ada notifikasinya ke email. Ya misalnya mahasiswa komen di postingan kita, mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, itu semuanya ada notifikasinya ke email ya. Nah, di sini banyak beberapa teman dosen yang bertanya, "Pak, bagaimana cara menonaktifkan notifikasi tersebut?" Ya, sehingga saya tidak terganggu dengan notifikasi-notifikasi yang masuk ke email tersebut ya. Nah, cara untuk melakukan itu sebenarnya sangat sederhana ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa diakses melalui menu setting atau setelan dan itu bisa diakses melalui menu ini ya. Kemudian bisa di-scroll ke bawah dan di sini ada menu atau tombol setelan. Kemudian bisa dinonaktifkan langsung diterima notifikasi email ini itu dinonaktifkan. Ya, ini dengan menonaktifkan ini semua jenis notifikasi yang ke email itu mati semua. Tapi kalau notifikasi yang di mobile apps-nya masih tetap ada ya, karena itu nanti settingannya di mobile apps-nya lagi ya. Tapi kalau yang untuk notifikasi email dengan menonaktifkan tombol ini semua jenis notifikasi sudah dinonaktifkan ya. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika saya ingin mengcustom ya. Jadi misalnya saya hanya ingin membatasi beberapa notifikasi saja. Ada beberapa notifikasi yang masih boleh masuk misalnya kayak gitu. Itu bisa. Jadi tetap ini diaktifkan ya, ini tetap diaktifkan. Nah, kemudian baru di setting di bagian custom di bawah ini. Misalnya untuk komentar ya. Misalnya mahasiswa komentar di postingan kita dan saya ingin tidak ada notifikasi itu. Ya misalnya karena untuk urusan diskusi kan biasanya panjang gitu ya, banyak yang komentar dan sebagainya. Itu kalau semua yang komentar itu mesti ada notifikasinya ke email gitu ya. Nah, ini ingin dinonaktifkan saja di sini. Ya, dimatikan. Kemudian kalau misalnya ada notifikasi atau komentar yang menyebutkan nama kita, ya menyebutkan kita, ini juga bisa kita nonaktifkan misalnya kayak itu. Kemudian kalau misalnya kadang mahasiswa juga komentar langsung di tugas yang kita berikan gitu ya, ini juga bisa dinonaktifkan. Nah, dinonaktifkan ya. Kemudian itu untuk komentar yang di postingan gitu ya dan di tugas. Nah, ini kalau untuk kelasnya ya. Terkadang karena kalau misalnya mahasiswa ada yang terlambat mengumpulkan tugas dari masa tenggang yang sudah kita berikan, itu kan kalau mereka terlambat ada notifikasinya ya. Misalnya si A terlambat mengumpulkan tugas. Nah, ini juga bisa kita nonaktifkan di sini. Ya, jadi kita nonaktifkan. Terus kalau misalnya mereka atau mahasiswa itu meresubmit ya atau mengumpulkan lagi karena mungkin ada revisi dan lain sebagainya, ini juga akan ada notifikasinya. Nah, saya misalnya ingin tidak ada notifikasi untuk itu. Nah, ini boleh dimatikan gitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, untuk notifikasi yang terkait komentar secara keseluruhan itu bisa dilakukan melalui ini dan ini juga bisa dinotifikasi kelas ya. Jadi kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email dan seluler untuk kelas ya. Misalnya saya ingin tidak ada notifikasi di kelas ini misalnya, saya matikan sehingga begitu ada yang semua aktivitas yang ada di kelas R6 ini itu tidak ada notifikasinya sama sekali kalau misalnya ini dinonaktifkan gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya. Ini saya aktifkan kembali. Baik, itu untuk pengaturan settingnya, notifikasinya Bapak Ibu. Kemudian mungkin muncul pertanyaan dari sisi saya seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi saya Bapak Ibu, saya lebih suka untuk mengaktifkan semua. Ya, jadi notifikasi di tempat saya itu tidak pernah saya matikan. Ya, semuanya saya hidupkan. Jadi semua on. Ya, jadi karena apa? Karena saya suka dengan adanya notifikasi. Jadi begitu ada yang komentar, begitu ada yang lain sebagainya, itu saya kadang mengakses notifikasi itu melalui email. Jadi saya buka email, kemudian saya buka, baru masuk. Ya, karena apa? Karena terkadang ada beberapa notifikasi mungkin missing ya kalau yang di aplikasi di mobilenya. Nah, ini saya kadang lebih suka melalui email gitu ya. Nah,
Itu Bapak Ibu untuk tips dan triknya hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.